Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Pratiwi Mesita, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, mahasiswa Universitas Lampung, dengan NPM 201302531. Di video kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang mencintai dunia kesenian, contohnya dalam menggambar. Kita akan menguak bagaimana fungsi kesenian dalam kehidupan sehari-hari. Tugas ini untuk melengkapi tugas UTS dari mata kuliah Pendidikan Kepramukaan. Langsung saja disimak videonya. Ya, ini adalah Mbak Nur ya. Mbak Nur ini menggeluti dunia kesenian, terutama di bidang apa nih, Mbak? Dalam bidang menggambar sih. Karena waktu masih di sekolah kejuruan saya sering menggambar kayak ornamen-ornamen atau kayak corak atau motif untuk dijiplak ke kain batik. Sekolahnya sendiri nih jurusan apa nih kalau boleh tahu, Mbak? Jurusan saya tekstil. Tekstil ya. Terus biasanya itu yang digambar itu motif-motif apa sih gitu? Biasanya kalau kita itu dapat dari arahannya sih harusnya kadang flora, kalau enggak fauna. Kenapa mencakup dua itu? Kan bisa suatu benda, kursi, meja, ataupun tempat tidur gitu. Kenapa harus flora dan fauna? Kan apa punya makna tersendiri gitu? Ya, karena kebanyakan flora dan fauna memiliki arti tersendiri atau biasanya banyak cita-cita rakyat, jadi kita harus membuat batik pun harus kayak seperti ada artinya dalam pembatikan seperti itu. Untuk desain, motif, batik gitu, apakah ada Mbak gitu yang untuk bisa diperlihatkan kepada teman-teman bagaimana rumitnya gitu menggambar suatu desain yang pernah Mbak buat? Ya, saya cuma bawa beberapa aja sih, saya bisa nunjukin beberapa juga. Ya mungkin serumit ini, karena ini saya habiskan sekitar 3 hari. Karena ya sebenarnya memang agak kecil-kecil jadi susah dibuatnya. Itu biasanya disebut dengan garis estetis, ini pun iya, garis estetis. Lalu jika untuk pembatikan, biasanya saya membuat motif yang seperti ini. Kurang jelas ya, terlalu besar. Terlalu besar Ya kayak ginilah contohnya. Itu biasanya ditaruh di bagian dada sini untuk motif bagian dada atau depan belakang juga bisa. Kalau yang seperti ini, ini Lampung ya? Iya, ornamen Lampung. Kita biasanya harus membuat yang dengan ada pemasukan Lampung lah, daerah Lampung. Yang biasanya seperti ini, dia biasanya ditaruh di bawah pinggiran baju atau lengan yang di sini. Lalu saya juga membuat hanya beberapa contoh seperti ini. Ini naga. Oh, berarti tadi yang referensi dari hewan itu yang tadi ini ya? Ya. Sama yang ini ya. Ini adalah badak bercula satu ya. Kita diketahui bahwa ini hewan yang hampir punah, teman-teman. Ya, ada. Saya juga membuat beberapa motif dengan inspirasi dari flora. Dia bunga-bungaan gitu. Tapi tetap saja dia harus terdapat unsur Lampungnya. Kita harus membuat sesuatu yang berkaitan dengan adat dan daerah kita masing-masing. Ya. Saya juga membuat kapal di sini. Dia dari Lampung juga. Teman-teman. Ya, kurang jelas memang ya, maaf. Nanti kita foto ya, kita kasih lihat. Saya juga membuat biasanya untuk baju, saya juga bisa menjahit. Selain membatik, saya juga bisa. Jadi teman-teman kalau ada yang mau ngejahit, bisa sama mbaknya ya. Dia masih belajar kalau gini. Ini kalau kayak gini itu pakainya model apa sih, Mbak? Ini bordir biasanya. Dia kalau kebaya bordir ya. Ini ya teman-teman. Kalau untuk di batik ini motifnya terlalu mepet jadi sulit. Mungkin bisa saja tapi sangat sulit. Oke, untuk dalam membuat semua desain tadi itu, kuncinya ada kunci nggak sih supaya kita bisa teliti gitu dalam kuncinya itu ya satu, mesti harus niat, lalu kesabaran dan ketekunan. Biasanya kalau kita nggak sabar malah jatuhnya kayak ya udah nggak jadi, paling setengah nanti jadinya. Kayak gitu ya, apalagi kalau niatnya cuma setengah-setengah. Untuk referensi sendiri gitu, apakah kita dia melihat alam atau melihat dari benda sesuatu itu bisa memungkinkan nggak sih? Iya, bisa saja. Kayak ornamen adat-adat lain juga seperti itu. Biasanya kalau pembatikan kita harus mencari sesuatu inspirasi yang memiliki makna. Jadi setiap kita
pembuatan. Itu kita terdapat pembatikan itu ada artinya sendiri. Jadi kita kalau ingin mencari misalnya kayak kita siger gitu, pengen gambar siger, jadi kita harus tahu siger itu maknanya apa, fungsinya apa, jadi kita tahu dalam pembatikan itu dia berperan sebagai apa. Untuk kata terakhir nih Mbak, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman di rumah gitu mengenai tentang kesenian menggambar ini, terutamanya untuk batik dan ornamen-ornamen lain gitu? Kalau pesan saya sih sebagai anak bangsa, kita jangan terlalu terkait dengan budaya luar, karena kita memiliki batik yang luar biasanya, yang di luar sana itu sangat-sangat ya luar biasa buat mereka, tapi kita padahal kita orang dalam sendiri tapi kayaknya kurang menggeluti pembatikan gitu. Padahal pembatikan juga harus dilestarikan juga. Sebenarnya itu dari nenek moyang juga kan, kita juga harus menjaganya supaya tidak diambil negara negara orang lain lah. Ada lagi sih satu nasihat untuk kalian, jangan pernah meninggalkan ibadah, karena pekerjaan kalian itu sebenarnya bukan apa-apa tanpa ibadah yang tekun dan rajin. Kalian tuh nggak ada apa-apa sebenarnya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih Mbak Nur, ini sangat menginspirasi kita semua. Semoga kita dapat mengambil makna yang baik dari Mbak Nur sendiri ya. Terima kasih Mbak Nur sudah meluangkan waktunya. Berdasarkan hasil wawancara tadi, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama itu kita tidak boleh meninggalkan sholat ataupun ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Dan yang kedua adalah kita harus taat, terampil, serta tekun dalam menghadapi segala kegiatan apapun. Dan yang ketiga itu kita harus mencintai alam ya, baik itu fauna, flora, dan alam sekitar. Kita harus mencintai lingkungan kita. Demikian wawancara saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun dan salam pramuka.